Duduk, mereka ke sini buat melamar kamu. Bapak sudah menerima lamaran mereka. 3 bulan lagi kalian akan menikah. Cincin dan gelang yang kamu pakai pemberian Hardy. Bagai disambar petir tubuh lemas seketika. Untuk membantah maupun menolak seakan sudah lebih dulu kehabisan kata-kata. Air mata berjatuhan membasahi pipi. Istri Pak Baskoro mengelus punggung menguatkan hati putrinya. Hati beliau tidak kalah sakit kebahagiaan buah hati direbut paksa oleh ayahnya sendiri di depan beliau yang lemah. Tapi, beliau sungguh tidak sanggup tidak mampu membantah apapun yang sudah jadi keputusan suami. Hanya bisa merayu dan merayu menguatkan hati putrinya atas semua putusan yang ayahnya berikan. Selama mereka berdiskusi pernikahan keduanya, Kartika cuma diam menangisi nasib cintanya bersama Abimanyu. Bagaimana dengan kisah cintanya nanti? Dia harus menjelaskan apa? Seharusnya ia menyampaikan isi surat tersebut bukan justru menerima pinangan lelaki lain dan mengkhianati cinta mereka. Pak, Kartika tidak mau menikah dengan Hardy. Kartika cuma mencintai Mas Abi. Jujurnya takut. Selama ini tidak ada yang berani menentang keputusan ayahnya yang mempunyai sikap keras kepala dan temperamen. Tapi sikap temperamen tidak pernah diberikan untuk dirinya dan ibunya cuma memaksa dan harus. Gadis itu berlari ke kamar memberikan surat dan menyampaikan isi surat tersebut jika pujaan hati berniat hati ingin meminangnya. Dibaca isi surat dengan wajah merah padam menahan amarah beraninya anak ingusan itu mau melamar putrinya sebelum meremas membuang ke sembarang tempat. Pria itu lagi, sudah Bapak bilang, jauhi pria itu. Dia bukan golongan kita. Pria Le Asterismah. Hanya Hardy yang bisa menjagamu. Keputusan Bapak sudah bulat. Kalian akan menikah 3 bulan lagi, tegas beliau sebelum meninggalkan anak istrinya keluar rumah. Pikirannya sangat berat kenapa anaknya masih saja keras kepala. Tidak ingat apa warga mengkhianati beliau gara-gara mereka. Kartika duduk jongkok merapikan kertas yang sudah tidak lagi rapi air mata terus berjatuhan jangan sampai membasahi surat berharga miliknya. Kartika ngantuk. Buk, izinnya sebelum memasuki kamar dan mengunci kamar dari dalam. Ia harus bagaimana? Sangat buntu sekali. Asteris. Hari menakutkan telah tiba. Sekali lagi jalannya dihadang di depan pagar bambu oleh pria berbadan besar hitam legam berdiri di depan pagar tidak lain calon Kartika sendiri. Padahal kedatangannya ke sini bukan untuk mencari masalah justru mengutarakan niat baik ditemani sanak saudara. Biarkan mereka lewat. Bibir keluarga Abimanyu tersenyum semringah akhirnya hubungan mereka mendapat restu. Saat kaki melangkah mereka dihentikan ucapan tuan rumah. Bagus kamu ke sini. Kartika sudah bertunangan dengan Hardy. Dek, benar itu. Dek, tanyanya lemah memandangi menunggu jawaban. Gadis yang dikasihi tidak kunjung memberi jawaban hanya menangis. Orang tua Abimanyu meminta izin pulang. Oh, begitu ya Pak. Maaf, kami tidak tahu. Terima kasih. Kami izin pamit pulang. Ayo, Le. Ajak ayah dari Abimanyu mengajak pulang keluarganya yang sudah membawa berbagai buah tangan. Terpaksa dibawa pulang kembali buah tangan yang seharusnya untuk calon besan tapi apalah daya jika dunia tidak mengizinkan. Sesampai di rumah, Abimanyu masih lemas dengan pikiran campur aduk tidak menyangka Kartika memilih pergi meski keluarga terus menguatkan tetap sangat sulit hati ini sudah seluruhnya diserahkan. Bukan cuma malam itu. Malam-malam selanjutnya pula mentarinya sudah tidak mau lagi menemani sangat suram. Lebih banyak melamun enggan keluar rumah seakan hilang pandangan semua musnah tidak tahu harus berbuat bagaimana. Sama halnya dengan pujaannya. Terus mengurung diri di kamar berdiri di depan jendela kamar berharap Abimanyu datang menemui ingin menjelaskan semua. Ini bukan keinginannya. Nduk. Bukan Nduk. Ibu mau bicara. Kartika mengantuk. Bu, alasannya. Menghapus air mata memandangi kertas di tangan. Kenapa cinta mereka berakhir begini? Pasti Abimanyu salah paham. Nduk, Kartika bangkit tidak tega marah juga dengan ibunya yang selalu ada untuknya. Perjodohan ini murni hanya kemauan sang ayah ibunya pasti tidak ikut adil. Ia sering bercerita dan ibunya selalu mendengarkan. Kadang pula menggoda memaklumi jika ia mencintai pemuda di desanya. Setelah memastikan ibunya masuk lantas cepat-cepat mengunci kembali. Kartika belum siap bertemu bapak. Dielus lembut putrinya tersenyum. Makan dulu ya. Kamu belum makan sejak pagi. Nduk. Kartika gak lapar. Buk. Pasti Mas Abimanyu salah paham.
Kartika harus menjelaskan gimana. Diserahkan surat pemberian Abimanyu tidak tahu ibunya sudah lebih dulu membaca tanpa sepengetahuannya. Bagaimana? Bu, Kartika gak mau nikah sama muridnya Bapak. Kartika cintanya sama Mas Abimanyu. Sampai kapanpun, cinta ini hanya untuk Mas Abimanyu. Bu, Ibu lihat Mas Abimanyu. Beliau menggeleng jujur. Sejak penolakan lamaran itu, sama sekali beliau belum bertemu lagi. Biasanya sering kelihatan karena Abimanyu termasuk pemuda yang aktif di desanya. Entah kemana lelaki tersebut. Sesakit itukah hati pemuda yang beliau dan keluarganya patahkan.